فوزا عظيما. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia Bapak Imam dan seluruh jamaah yang ada 4 amanah tanggung jawab laki-laki dalam setiap keluarga muslim. Ini idealnya laki-laki ini yang ada di masjid sini mestinya dengar semua. Kita ini laki-laki semua di depan ini. Ada 4 amanah tanggung jawab laki-laki atau para suami dalam setiap keluarga muslim berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pertama, laki-laki itu dalam keluarga sebagai pemimpin, betul nggak? Betul. Rasul bersabda, ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wal imam wa huwa ra'in mas'ulun an ra'iyati. Wal rajul mas'ulun an ahli baitihi. Wal mar'atu mas'ulatun an ahli baiti zawjiha wa waladihi hatta abdar rajul mas'ulun an mali sayyidi. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi, ingatlah kalian para laki-laki, kalian itu adalah pemimpin, yang setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di depan Allah atas orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Laki-laki akan ditanya dalam rumah tangga tentang keluarganya yang dipimpinnya. Wanita, ibu-ibu rumah tangga akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana mengatur rumah tangganya, ya, mendidik anak-anaknya, termasuk juga mengelola harta suami tadi. Sampai seorang budak atau pelayan laki-laki akan ditanya di depan Allah tentang harta majikannya. Kepemimpinan laki-laki dalam setiap keluarga muslim ada 3 bagian. Memimpin dalam iman, memimpin dalam ibadah amal saleh, dan memimpin dengan akhlak. Memimpin dalam iman sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Laki-laki muslim itu kalau nikah harus dengan wanita muslimat. Laki-laki mukmin kalau menikah harus dengan wanita mukminat. Allah menegaskan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Laki-laki mukmin tidak boleh menikahi wanita musyrik sampai wanitanya benar-benar mukminat. Allah bayangkan wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Kamu laki-laki mukmin sebaiknya menikahi budak saja, wanita sahaya yang mukminat, ya, walaupun derajatnya budak tapi dia mukminat, daripada wanita musyrik walaupun kamu sangat mengaguminya karena kecantikannya dan seterusnya. Kemudian Allah tegaskan wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Ini kepada orang tua yang punya anak perawan, jangan menikahkan putrinya dengan laki-laki musyrik sampai laki-laki calon mantunya benar-benar mukmin. Wala abdul mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Lebih baik putrimu dinikahi seorang budak laki-laki yang mukmin daripada dinikahi laki-laki musyrik walaupun mengagumkan fisiknya, hartanya, ya. Kenapa Allah mengatakan begitu? Ulaika yad'una ilan nar.
laki-laki musyrik akan membawa putrimu masuk neraka. Alangkah teganya orang tua punya anak perawan, diurus dari bayi sampai cantik, sampai menjadi perawan, ternyata diserahkan laki-laki musyrik. Sama dengan orang tua menyuruh putrinya masuk neraka kamu dengan suamimu sana. Sedangkan Allah yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Sedangkan Allah menyeru manusia hambanya ini masuk ke dalam surga dalam maghfirahnya. Masuk dalam surganya dan ada dalam maghfirahnya. Yubayyinullahu ayatihi, yubayyinu ayatihi linnas la'alahum yatadakkarun. Allah menjelaskan ayatnya untuk manusia supaya manusia mengambil peringatan atas itu. Ini memimpin sebagai suami dalam sebuah rumah tangga, kepala rumah tangga, memimpin dalam iman. Itu ajaran Islam yang rahmat lil alamin. Mungkin ada ajaran Islam Nusantara boleh nikah dengan antara agama. Kalau ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menurut petunjuk Al-Quran, gak boleh laki-laki muslim menikahi wanita musyrik. Jelas kan? Namanya memimpin dalam iman. Yang kedua, memimpin dalam ibadah amal soleh. Rata-rata rumah tangga, menurut bahasa baru anak-anak sekarang, rumah tangga itu ingin hadir dalam rumah tangga yang samawa. Ya Pak ya, ada bahasa baru itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak muda sering, semoga rumah tangganya samawa. Rumah tangga yang samawa itu akan muncul kalau dalam rumah tangga itu ada dalam pembinaan iman dan amal soleh di rumah tangga itu. Maka Allah tegaskan dalam surat Maryam ayat 96, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menjadikan mereka kekasih-kekasih Allah. Bagaimana kaitannya? Bila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fatuhibbu. Jibril, Allah mencintai hamba Allah yang namanya fulan. Jibril, kamu harus mencintai orang itu juga. Ya, fayuhibbu Jibril alaihissalam. Akhirnya Jibril pun mencintai orang yang dicintai Allah, dan Jibril mengiklankan seluruh penghuni langit supaya mencintai orang yang dicintai Allah. Akhirnya diiklankan seluruh penduduk bumi agar mencintai hamba yang dicintai Allah. Imbasnya apa? Akan lahir rumah tangga yang samawa jadi. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Omong kosong akan datang samawa kalau dalam suasana rumah tangga tidak ada pembinaan iman dan amal saleh. Karena ini firman Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Yang ketiga, memimpin dengan akhlak. Ya. Kalau ini dijalankan dalam rumah tangga, tidak akan ada rumah tangga yang KDRT. Kata Nabi, khairukum fi ahli, wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baik kamu laki-laki yang dipandang baik di mata keluarganya. Aku ini orang yang paling baik dipandang oleh keluargaku, dipandang di mata keluargaku. Jadi ada seorang laki-laki dibanggakan orang perempuan sekampung. Kalau istri dan anaknya nggak bangga, berarti belum baik laki-laki itu. Itu menurut kaidah sabda Nabi tadi. Khairukum fi ahlihi wa ana khairukum fi ahli. Sebaik-baik kamu laki-laki yang dipandang baik di mata keluarganya.
Aku orang yang dipandang baik di mata keluargaku, katanya. Masya Allah. Ini biasanya Pak, nasihat ini untuk pengantin baru. Tapi ini termasuk pengantin lama semuanya. Pas pelantikan presiden, Pak Kiai dapat limpahan untuk memberi tausiah pernikahan di gedung Dirgantara Halim Perdana Kusuma. Karena yang menikah pengantin laki-lakinya murid atau mahasiswa dari dosennya itu adalah junior saya dalam dakwah tabligh. Namanya pengantin laki-lakinya Dito Valen Kusuma, orang Jawa ya padahal, sarjana arsitektur. Kebetulan dosennya junior saya dalam dakwah, dia adalah dosen di UII Jogja, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dia itu adalah cicitnya Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Namanya Insinyur Haji Iftironi, sarjana arsitektur. Lah, mahasiswanya dia itu yang menikah. Ternyata calon mertuanya pun orang yang sangat dekat dan kenal dengan saya, Insinyur Suyarno, putrinya dokter, gitu. Namanya Nandika Putri binti Insinyur Haji Suyarno. Menikahnya di gedung Dirgantara sana di Halim. Tausiah itu untuk pengantin baru, Pak. Tapi ini penting juga diingat tazkirah untuk pengantin lama, tentang 4 amanah tanggung jawab laki-laki dalam setiap keluarga muslim. Pertama, laki-laki apa tadi, Pak? Tanggung jawab dalam rumah tangga sebagai pemimpin. Memimpin dalam 3 hal, dalam iman, ibadah, amal soleh, dan akhlak. Memimpin dalam akhlak itu ada sejarahnya. Saya suka menceritakan itu dalam pernikahan kemarin pun saya sampaikan. Kita kenal nggak sejarah siapa Khalifah Harun al-Rasyid? Kenal nggak, Pak? Kenal sih kagak, dengar aja gitu. Dalam peristiwa Khalifah Harun al-Rasyid, ini soal memimpin dengan akhlak. Khalifah Harun al-Rasyid itu pemimpin 3 benua, bertahta di Baghdad sana, ya, memimpin benua Eropa, Afrika, Asia. Suatu malam bulan purnama, beliau ini keluar dari istananya membawa serta permaisuri Zubaidah. Di depan istananya itu ada kolam luas kan. Di pinggir kolam lampu-lampu berwarna-warni. Khalifah Harun melihat bayangan bulan purnama itu ada di dalam kolam itu, cantik sekali. Khalifah Harun di sebelah permaisuri bertasbih memuji bulan. Subhanallah, alangkah cantiknya bulan. Ternyata permaisurinya cemburu, padahal yang dipuji bulan. Saya bilang sama pengantin lagi, ente jangan coba-coba memuji perempuan lain di sebelah istrimu, dibanding batu, dilempar batu. Ini Khalifah Harun memuji bulan saja istrinya cemburu. Coba. Permaisuri Zubaidah berbisik lembut, ya Amirul Mukminin, bukankah Zubaidah lebih cantik daripada bulan? Khalifah Harun karena merasa laki-laki, enggak, bulan lebih cantik daripada kamu, ya kan? Maka Zubaidah merasa suaminya marah besar. Zubaidah ini wanita cerdas, dia punya pelayan wanita yang cerdas,
Suami pelayan wanita ini juga laki-laki yang cerdas. Maka segera berbisik kepada pelayan wanitanya, tolong bisikkan ke suamimu segera menghadap hadrat Imam Syafi'i dengan naik khimar, lari cepat. Akhirnya suami pelayannya ini segera pergi menghadap hadrat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang sibuk dengan majelisnya kedatangan tamu dari istana Baghdad. Kata Imam Syafi'i, ada apa? Berita istana. Ada berita duka, Syekh. Kalau bahasa orang Jawa, sopo sing mati. Enggak ada yang mati. Ada berita duka bersumber dari Permaisuri Zubaidah terancam oleh Khalifah Harun akan divirak kalau sampai subuh besok tidak bisa menunjukkan dalil yang menyatakan dia lebih cantik daripada bulan. Imam Syafi'i tersenyum, oh hanya itu masalahnya. Ya sudah, kalau hanya itu perlu ada. Bisik ke istrimu, suruh berbisik kepada Zubaidah, katanya besok menjelang subuh ada jawabannya. Kira-kira bisa tidur gak Zubaidah? Gak bisa karena gundah. Menjelang sholat subuh, Imam Syafi'i meninggalkan majelisnya, datang ke istana Baghdad, istananya Khalifah Harun. Khalifah Harun yang merasa tidak mengundang, kaget. Ini ada imam besar datang, salah saya apa? Gitu loh. Nggak merasa undang soalnya. Akhirnya untuk menutupnya gugup, berarti menggugupnya Khalifah Harun, dipeluknya Imam Syafi'i. Kalau orang biasa, kebiasaan orang-orang Arab atau siapa saja, kalau bertemu kan ada mu'anakoh, musafahah dan mu'anakoh, ada jabat tangan dan berpelukan. Maka dipeluknya Imam Syafi'i oleh Khalifah Harun dan dipersilahkan Imam Syafi'i menjadi imam sholat subuh, memimpin sholat subuh di masjid istana. Imam Syafi'i sudah menduga karena Khalifah Harun orangnya punya sifat tawadhu, suka memuliakan ulama. Maka dalam sholat subuhnya Imam Syafi'i membaca ayat-ayat Al-Quran, ada tarbiyah kepada Khalifah Harun. Rakaat sholat subuh biasanya yang pertama kan panjang banyak. Rakaat kedua baca surat Az-Zaitun. Ya. Yang di dalam surat Az-Zaitun ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya Allah sungguh menciptakan manusia sebaik-baik makhluk ciptaan. Pada giliran Imam Syafi'i membaca Al-Quran surat Az-Zaitun, wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, bacaan laqad khalaqna dilewatkan. Langsung baca tsumma radadnahu asfala safilin. Khalifah Harun yang berdiri di belakang persis, dia pun hafid Quran, mengingatkan kepada bacaan imam yang kurang kayak ini. Kira-kira Imam Syafi'i lupa. Khalifah Harun mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Imam Syafi'i sudah menduga akan ada semacam dialog dalam sholat. Ba'da sholat Imam Syafi'i pura-pura tanya, "Man, siapa yang tadi mengingatkan bacaan imam yang kurang tadi?" Kata Khalifah Harun, "Ana ya Masya Allah, Amirul Mukminin yang hafid Quran, cermat betul, imam yang baca kurang pun dia tahu. Apakah Tuhan yakin bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Az-Zaitun yang tadi saya tidak baca? Apakah Tuhan yakin itu firman Allah?" Yakin. Aku yakin. Kalau Tuhan Khalifah yakin, itulah jawaban untuk Tuhan bahwa istri Tuhan Zubaidah lebih cantik daripada bulan. Terus sadar juga Khalifah, oh benar juga ya gitu kan. Coba, pemimpin 3 benua saja itu bisa khilaf, apalagi kita laki-laki yang biasa. Jadi yang namanya khilaf
Suami minta maaf kepada istri kalau khilaf itu hal yang biasa. Jangan mentang-mentang suami merasa benar terus, merasa nggak salah, nggak pernah bersalah di depan istri. Ya, bayang seperti ini kalau saya tanya ibu-ibu bagus nggak? Bagus banget itu Pak Yai katanya. Kadang-kadang suami suka egois, nggak mau minta maaf sama istri, maunya bener aja terus gitu ya. Jadi akhirnya Khalifah Harun pun minta maaf sama Zubaidah. Gitu. Selamat Zubaidah, nggak jadi viral. Ternyata ada dalilnya. Gitu. Jadi khilaf itu laki-laki pantas saja. Itulah kepemimpinan di dalam rumah tangga Muslim, memimpin dalam iman, ibadah, amal soleh dan akhlak. Laki-laki harus memimpin dengan akhlak dalam rumah tangga itu. Yang kedua, laki-laki itu di dalam rumah tangga Muslim penanggung jawab keluarga. Baca ayatnya surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Sampai di situ saja. Laki-laki, suami maksudnya, adalah pembimbing, penegak. Ada lagi yang menafsirkan pelindung atas wanita. Ya. Karena Allah telah memberikan kelebihan laki-laki di atas wanita. Termasuk kewajiban laki-laki menafkahi keluarganya. Menafkahi keluarga itu ada 3. Tidak sekedar hanya rumah tinggal yang nyaman, tidak sekedar pakaian dan makan yang cukup, tetapi memberikan bimbingan agama sempurna kepada istri. Ini nafkah tertinggi dalam rumah tangga. Karena di ujung ayat ada fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib bima hafidallah. Wanita solehat adalah wanita yang tunduk patuh kepada hukum-hukum Allah, ya. Kemudian menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. Kalau suami tidak ada di tempat, dia menjaga kehormatan rumah tangga sebagaimana Allah telah menjaganya dengan pernikahan. Maksudnya agar wanita terhormat, terjaga. Masya Allah. Di dalam hadis mengatakan begini, la yalqillah subhanahu wa ta'ala ahadun yawmal qiyamah bi dzambin a'dzam min jahalati ahli. Tidak akan bertemu seorang lelaki menghadap Allah memikul dosa yang sangat besar seperti dosanya laki-laki yang membodohi keluarganya, tidak membimbing agama sempurna kepada istrinya. Jadi nafkah tertinggi berarti bimbingan agama, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarah akhlak istri, itu tanggung jawab suami. Kalau sampai ada istri tidak beragama dan tidak sempurna, itu suami yang akan bertanggung jawab di depan Allah. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlaknya, ini tanggung jawab suami. Karena bapak mertua kita atau bapak mertuanya sudah menyerahkan, ada ijab, ada qabul kan waktu nikah itu. Ijab itu penyerahan mertua laki, putrinya diserahkan kepada suami, qabul diterima oleh suami. Ini bukan sekedar nikah kawin. Kalau hanya sekedar nikah kawin ya kucing juga pinter. Tapi yang penting tanggung jawab agama ini yang jarang dipahami oleh umat Islam sendiri, suka diabaikan. Tanggung jawab membimbing istrinya menjadi wanita sholihah itu seperti apa? Ya, akidahnya sempurna, ibadahnya tegak, muamalahnya baik, muasyarahnya islami,
akhlaknya baik, itu tanggung jawab. Baru laki-laki itu yang ketiga sebagai guru dalam rumah tangga. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah ahli keluargamu sholat. Kalau wa'mur ini mukhatabnya dari Allah untuk Nabi Allah perintahkan agar Nabi menyuruh keluarganya, dan Nabi menyuruh kaum laki-laki muslimin agar memerintahkan keluarganya untuk menegakkan sholat. Wastabir, dan sabarlah kamu atas mendidik keluargamu kepada sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, kami tidak meminta kalian rezeki, kami yang jamin rezeki kalian, kata wala akibatul litaqwa. Allah menggandengkan rezeki dengan sholat. Sholat ini pintu rezeki, ya. Sahabat-sahabat bila ada kesulitan, sahabat menyuruh istrinya menegakkan sholat, jaga sholat, sampai seperti itu. Sampai Nabi mengingatkan Allah lin nisa atau fin nisa fa innahunna amanatun 'indakum man lam ya'mur imra'atahu bis-shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulahu. Wahai kaum laki-laki, kamu harus takut kepada Allah. Kalau kamu tidak memperhatikan ibadah keluarga, terutama sholatnya istrimu tidak kau perhatikan. Malam ya'mur imra'atahu bis-shalah, laki-laki yang tidak menyuruh istrinya, keluarganya menegakkan sholat, walam yu'alimha, dan tidak mengajarinya sholat yang betul, faqad khana Allah wa rasulah. Sungguh laki-laki itu berkhianat kepada Allah dan Rasul. Berarti rumah tangga muslim itu gak main-main. Masalah ibadah sholat itu suami harus betul-betul memerintahkan, mendidik sehingga tegak sholat bagi keluarga. Ya. Abu Bakar saja, sahabat Nabi itu sangat perhatian kepada istrinya. Nah, Abu Bakar juga memperhatikan ibadahnya istri. Suatu ketika Abu Bakar nyindir ketika melihat istrinya sedang sholat tapi badannya itu enggak tenang, banyak bergerak. Kata Abu Bakar, lau khosha'a qalbuhu khosha'a jawarihu. Kalau orang sholatnya khusyuk, pasti akan tenang seluruh anggota tubuhnya. Wong sholat kok ngusek aja tuh piye? Sholat terus tenang. Kalau hatinya khusyuk pasti khusyuk. Itu Abu Bakar ini. Berarti Abu Bakar memperhatikan ibadah istri. Bapak-bapak sudah memperhatikan ibadah istri, ya? Atau diperhatikan hanya pelayanan menjelang malam, Bu, pakai bedak dong biar wangi, apanya itu aja, ya kan? Ibadah. Baru yang namanya keempat, laki-laki itu pelindung keluarga. Itu firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi laki-laki itu pemimpin, penanggung jawab, guru, pelindung dalam rumah tangga. Bagaimana melindungi keluarga agar tidak masuk neraka? Dengan agama, Pak. Tidak ada dengan cara lain. Bimbingan agama sempurna kepada keluarga ini. Ya. Itulah 4 amanah tanggung jawab laki-laki dalam setiap keluarga muslim. Semoga bermanfaat, ya. Amin. Tidak panjang saya sampaikan, apa yang disampaikan semoga semua yang datang dari Allah, karena ayat-ayatnya begitu jelas, hadisnya pun begitu jelas. Semoga Allah berikan kepada kita kepahaman dan bisa mengamalkan itu, mewujudkan dalam kehidupan keluarga kita, ditularkan kepada anak-anak cucu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Oh iya, kelerasan saya pada Isya pamit, Pak, dengan rombongan saya ini, rombongan kecil. Apa yang telah kami terima selama di dalam masjid Bapak, diperkenankan menggunakan fasilitas air, wudhu, mandi, fasilitas AC di kamar sana.
Semoga pengkhidmatan Bapak-Bapak ini diterima oleh Allah. Dan semoga Allah memberi balasan sesuatu yang lebih mulia dari apa yang Bapak-Bapak khidmatkan kepada kami. Dan semoga masjid ini kami doakan menjadi masjid Nurul Iman yang munawarah, yang menyinarkan cahaya hidayah untuk seluruh masjid yang ada di Indonesia khususnya dan ke seluruh dunia. Sebagaimana masjid Nabi yang dulunya Yathrib berubah jadi Madinatul Munawwarah, Madinah, kota yang menyinarkan hidayah iman Islam ke seluruh dunia. Demikian kita tutup doa kita majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ada segala khilaf kata maupun khilaf tingkah laku, kami serombongan mohon dibukakan pintu maaf ya Pak. Ya mohon dimaafkan kalau ada khilaf kata, kurang sopan santunnya gitu ya. Mohon dibukakan pintu maaf. Demikian. Kembali tutup kibar majelis. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.